Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jian Fadilah dari kelas 3B dengan NIM 44432200063. Di sini saya akan membuat tugas pelabuhan perikanan tentang penjelasan fungsi tools yang ada di software SketchUp. Pertama, kita membuka software terlebih dahulu. Saya menggunakan SketchUp 2017. Setelah itu akan muncul seperti ini, pilih choose template, kemudian pilih method, dan start using SketchUp. Tampilannya akan seperti ini. Jika dilihat toolsnya sudah lengkap, tetapi jika sebelumnya belum digunakan, toolsnya tidak akan seperti ini. Karena SketchUp software 3D, maka terdapat 3 sumbu. Yang pertama, sumbu berwarna biru, yaitu sumbu Y, sumbu yang berwarna merah, sumbu X, dan sumbu yang berwarna hijau, sumbu Z. Selanjutnya, tampilan interface SketchUp ada File, Edit, View, Kamera, Draw, Tools, Window, dan Help. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di SketchUp. Pertama, File. Terdapat New. New digunakan untuk memulai project baru. Selanjutnya Open untuk membuka file yang telah disimpan. Kemudian ada Save. Save digunakan untuk menyimpan hasil yang telah kita buat, seperti pada Word, Excel. Kemudian ada Send to Layout, berfungsi untuk ketika kita menggunakan Send to Layout, maka akan muncul halaman depan home, tapi harus di save terlebih dahulu. Selanjutnya ada Geolocation. Geolocation untuk menentukan lokasi yang kita gunakan. Fitur selanjutnya ada 3D Warehouse. 3D Warehouse itu digunakan untuk mencari model seperti pintu, kursi, terus bangunan rumah juga ada. Pokoknya seperti gudang pencarian. Kemudian ada Import untuk memasukkan gambar atau menginput gambar dalam bentuk JPEG, PNG. Kemudian ada Export untuk membuat animasi, karena seperti yang tadi saya bilang, SketchUp dalam bentuk 3D, maka bisa dijadikan animasi dalam bentuk 3D, 2D. Fitur selanjutnya ada Edit. Ada Undo dan Redo, digunakan untuk membatalkan atau memback sesuatu, seperti contohnya kita membuat segitiga tetapi tidak sesuai ukurannya, maka bisa di back menggunakan undo atau redo. Kemudian ada cut untuk memotong, copy untuk menyalin bidang atau bangunan, terus ada paste in place untuk menempel, dan delete itu untuk menghapus. Fitur selanjutnya yaitu view. Di sini ada toolbars. Karena saya sudah menggunakan lock toolset, maka sudah tampilannya seperti ini. Jika checklist dihilangkan, jika tidak di checklist, maka view-nya hilang dan lock toolsetnya juga hilang. Kita kembali. Kita close. Selanjutnya ada kamera. Kamera itu digunakan untuk membuat animasi seperti orbit, pan, zoom, field of view, zoom window, zoom extend, position kamera, walk around untuk melihat sekeliling. Terus ada draw, digunakan untuk menggambar, ada line art, ada shape, rectangle, circle, polygon. Ternyata ada tools. Nah, tools ini saya akan jelaskan di bagian sebelah kiri. Yang pertama itu ada selection. Selection itu untuk memilih objek. Dapat juga digunakan untuk menghapus. Kita copy terlebih dahulu, terus di erase.
Kemudian ada make komponen. Nah, make komponen itu digunakan untuk menggabungkan. Contohnya ketika kita ngebuat bangunan persegi panjang. Saat menggunakan make komponen, kita bisa tahu secara akurat tinggi dan besar dari bangunan tersebut, karena meninggikannya itu secara berbarengan, jadi bisa tahu tingginya seberapa. Selanjutnya ada paint bucket. Paint bucket digunakan untuk memberi warna pada objek. Oke, kita kasih contoh. Paint bucket. Warnanya hanya segini saja ya. Cuma segini saja. Ya, warna kayu. Oh, enggak bisa warna lain. Ada warna biru. Oke. Selanjutnya ada eraser. Eraser digunakan untuk menghapus dan garis itu dapat dihapus juga. Selanjutnya ada ke bagian draw. Sini ada line digunakan untuk membuat garis lurus. Oke. Terus kita ke freehand digunakan untuk membuat garis bebas seperti lengkung dicoret-coret. Ini juga dapat digunakan untuk membuat pasir, tempat duduk yang abstrak gitu, bisa seperti yang diajarkan kemarin. Dan ini terbagi menjadi dua. Dan ini terdapat sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya ke rectangle itu digunakan untuk membuat persegi panjang seperti yang itu tadi saya gunakan. Selanjutnya ada rotated rectangle, membuat persegi panjang tapi dalam bentuk 3 dimensi. Jadi bisa ke arah atas, jadi kayak begitu, miring ke tangga. Selanjutnya ada circle, lingkaran, digunakan untuk membuat lingkaran. Dan di sini ada tengah-tengahnya itu, bisa juga buat di sini.
di sini. Dan itu kita lanjut ke poligon. Poligon digunakan untuk membuat bidang poligon. Itu dapat tengah-tengahnya juga, titik tengah seperti lingkaran. Dan ada arch. Arch itu digunakan untuk membuat garis lengkung atau setengah lingkaran. Ada 2 point arch. Digunakan untuk membuat setengah lingkaran dengan 2 titik penonjolan. Berarti ada 3 point arch, digunakan untuk membuat lingkaran tetapi dengan 3 titik penonjolan. Berarti ada pi. Fungsinya pi untuk menggambar lingkaran dengan 1 titik tengah. Dia bisa 360 derajat. Apa sih perbedaan antara arch dan pi? Perbedaannya jika arch hasilnya hanya sebuah garis, sedangkan pi akan membentuk sebuah bidang yang terdapat ruang di dalam, tapi bukan bidang ruang. Berarti ada move digunakan untuk memindahkan objek. Spinner. Berarti ada push atau pull. Fungsinya itu untuk meninggikan bangunan. Contohnya kita lihat contoh. Dapat ke bawah juga, jadi bisa meninggikan dan menurunkan. Dapat membuat tinggi gedung dan tinggi bangunan, dan bisa bikin bangunan ke bawah. Nanti ada rotate. Rotate itu untuk memutar objek sesuai yang diinginkan. Contohnya kita buat lingkaran. Kita tinggikan. Kita rotate. Ini kan ada 360 derajat ya. Apa itu? Ya, seperti ini. Kalau kotak dapat terlihat. Bangunan abstrak, jadinya seperti ini. Oke, bisa sampai 360 derajat sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya ada follow me. Follow me itu berfungsi untuk
mendorong objek sesuai garis acuannya. Contohnya kita membuat bidang lingkaran. Terus kita draw, kita line tengah-tengahnya. Ke atas ya. Udah, terus kita sama lagi seperti push album. Selanjutnya kita ke scale. Scale berfungsi untuk mengubah ukuran objek. Kita gunakan kotak. Kita gunakan scale. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Tuh. Berikutnya ke offset. Offset itu untuk menduplikasi objek sesuai dengan ukuran objeknya. Contohnya kotak. Kita bikin duplikasi lebih kecil dari itu. Bisa juga lebih besar dari objeknya. Selanjutnya ke tab measure tool, digunakan untuk mengukur objek dan garis putus-putus. Jadi nanti ada garis putus-putus untuk membantu. Nah, ini ada garis putus-putus. Terus kita ke dimension. Dimension fungsinya untuk memberi notasi ukuran pada objek. Jadi kita tahu ukuran panjang atau lebar dari bangunan jadi kita tahu ukuran dari bidang tersebut itu berapa. Dimension. Terus kita bisa tarik agar kelihatan. Selanjutnya kita ke protractor. Protractor fungsinya untuk mengukur sudut dan membuat garis bantu. Sudut. Ini nanti ada titik-titik putus. Jadi dari sudut, bentar, terbalik. Ya. Jadi bisa tahu ukurannya berapa. Agar gampang jika ingin membuat bangunan seperti ini. Terus kita ke teks. Teks itu untuk menandai objek. Ini contohnya.
spesifik rumah. Nah, gitu. Terus ada akses. Ini tuh untuk memindahkan atau reorientasi sumbu menggambar. Jadi nanti kita klik, nanti sumbunya itu berubah. Nah, sumbunya berubah sesuai titik yang kita klik, kita pilih gitu. Selanjutnya ada pen itu untuk memutar panjangan objek nih. Jadi dia tuh hanya bisa digeser saja tanpa bisa melihat ke belakang 360 derajat. Selanjutnya ada zoom itu untuk melihat objek secara lebih dekat atau secara menyeluruh. Jadi besar itu, tapi dia tidak bisa digeser-geser seperti pen. Selanjutnya ada zoom window itu membesar bagian yang telah dipilih. Contohnya saya memperbesar di zoom pokoknya itu. Terus ini kan di zoom zoom enter text. Selanjutnya ada apa, zoom extend tadi udah nyoba. Previous itu digunakan untuk undo kayak back. Jadi kan kita sebelumnya, jadi balik ke sebelum, sama kayak di bagian edit undo text. Terus kita ke position kamera. Fungsinya itu untuk memeriksa objek melalui model. Di contoh model kita di sini. Seperti kita melihat secara langsung. Selanjutnya ada look around. Look around itu mengubah pivot kamera. Coba saja dulu. RAM itu mengubah pivot kamera dari stasioner dapat melihat sekeliling tanpa mengubah posisi kita. Jadi kita zoom dulu jika ingin foto ulang. Sama aja kayak orbit. Orbit itu fungsi untuk memutar pandangan objek. Dia bisa melihat 360 derajat, tetapi posisi kita tidak berpindah. Selanjutnya fitur view. Nah, kalau ISO itu mengubah tampilan kamera ke isometrik, ke sumbu isometrik model. Selanjutnya ada top itu melihat model dari tampilan atasnya, atas.
zoom dari atas kelihatan semua. Selanjutnya ada front melihat model dari tampilan bagian depan. Di bagian depan ada rumah, ada bangunan, terus ada right, melihat tampilan model dari sisi kanan. Sisi kanannya itu, terus ada back, tampilan model dari sisi belakang. Berarti ada yang terakhir ada left, tampilan model dari sebelah kiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.